Ya, selamat datang di Wajar episode ketiga, di mana kita akan membahas video-video episode 3 ataupun episode keberapa pun ini diupload, terserah mau keberapa. Ya, betul sekali. Ini malam hari berbeda dengan biasanya, siang atau mungkin sore hari. Iya. Di podcast ini di podcast lagi. Di video ini seperti biasanya kita akan membahas banyak video-video yang aneh-aneh, baik itu di Indonesia maupun mungkin lokal. Nah, sekarang di lokal. Ya, mungkin iya. Jadi banyak hal-hal yang sedikit membuat kita bertanya, ini wajar atau tidak wajar? betul sekali. Sama seperti biasanya. Kalau beberapa bulan lalu khususnya di kabupaten ini pernah terjadi sebuah penggerebekan di Islamic Center, di mana salah satu komunitas yang memanjangkan rambutnya itu diduga berpesta miras di sana. Itu hasil dugaan. Walaupun itu sempat dibantah, itu sempat dibantah sama komunitas tersebut. Ya. Tetapi yang membuat kita bertanya wajar atau tidak wajarkah itu, kenapa mengumpulkan miras di namanya sudah Islamic Center. Ini Islamic. Saya jujur, kalau saya pribadi mau Anda minum, mau tidak minum, mau Anda terbang melihat bintang pun, yang kalau Anda dengar pembahasan saya di Spotify, mendukung jangan menghukum, saya tidak masalah. Tetapi pilih-pilih tempat, jangan di sana. Ya, apalagi katanya itu tidak berizin. Nah, itu sebenarnya kami sudah kecolongan ya, kita mau wajar tidak wajarkan video-video dari luar Sulsel. Ternyata di dalam Sulsel sendiri banyak dan ternyata itu menimpa di kabupaten kita, dan kita akan membahas, intinya mau bahas. Ya. Jadi yang mau dibahas ini adalah hal-hal yang terjadi di sekitaran kita. Betul ya sekali. Minimal di satu provinsi yang tercinta ini. Saat kita bisa membahas sesuatu yang wajar ya sambil menunggu gubernur kita kembali. Betul sekali. Tapi sebelum itu kita kelupaan, kita bumper dulu. Ya, kita sebelum itu kita ucapkan selamat kepada PSM Makassar yang menang lawan Persijap Jepara tahun 2013. Persijap Jepara. Ya, itu sudah lama beritanya, tapi kita selamatkan saja. Ya, dan kita juga mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh kontingen sepak bola yang sedang bertanding di Dandim Cup. Ya. Dan juga di PON Papua juga ada main. Dan PON Papua sudah juga ada main. Tapi sekarang kalau di Pangkep lagi seru-serunya Dandim Cup. Tapi tetap kalau menonton ke stadion tetap pakai protokol kesehatan karena yang menjaga tentara. Ya. Nah, enggak Tapi bagi mungkin yang nggak bisa nonton, ya, nonton Pangkep TV. Ya, ada jadi Pangkep TV, mungkin nonton dari Facebook atau mungkin dari YouTube bisa. Ya. Atau mungkin Pangkep TV mau cari komentator ini bisa. Video.com mau syuting bisa. Video.com. Oh ya, tidak. Ya, itu. Nah, jadi sekarang banyak hiburan. Tapi kita akan membahas hal-hal yang kita tanyakan kewajarannya. Pertama dimulai dari kabar oleh Kodam Hasanuddin. Jadi di Komando Daerah Militer. Hasanuddin. 7 Wirabuana. Ya, itu 7 Wirabuana, sekarang 14 Hasanuddin. Ya. Nah, jadi ini dilansir dari Kompas ya. Kompas yang memberitakan, ada videonya, nanti bisa ditampilkan. Yang disiapkan bagi penerima dosis kedua. Sejumlah pihak untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi COVID-19. Salah satunya oleh Kodim 1408 Makassar. Dengan menggunakan kendaraan tempur, petugas menggelar vaksinasi COVID-19 di markas Komando Kodim Tabes Makassar. Pakai tank tempur. Tank ini rampur kendaraan tempur ya. Tempur. Vaksin COVID-19. Cara ini menarik antusiasme orang, Pak. Masuk penerima vaksin anak. Senyum. Foto. Foto usai disuntik vaksin COVID-19. Vaksin keberapa? Vaksin kedua, Mis. Waktu vaksin pertama di dalam mana? Di dalam Dalam ruangan, Ji? Iya. Nah, ini vaksin kedua. Sekarang di dalam tank. Oh, mana perasaannya? Enak, Ji. Karena pengalaman
ini setidaknya ada 600 dosis vaksin COVID keluaran Iya. Sinovac yang disiapkan. Iya, itu. Dari Fajar dulu pendapat soal inovasi. Betul sekali. Ternyata tentara kita tidak hanya jago berperang saja, dia juga jago bikin apa? Kreasi yang bisa memancing orang. Dan ini saya tidak tahu apakah ini secara langsung berkontribusi, tapi kan sekarang kita menjadi negara yang ke-6 dengan vaksinasi terbanyak. Betul sekali. Nah, mungkin salah satunya ini gara-gara ini. Dan info terbaru katanya Indonesia sekarang sudah keluar dari zona merah. Merah. Mungkin gara-gara banyak orang yang vaksin di tank. Nggak tahu ya, nggak tahu apa di Sumatera Utara, di NTT pakai tank juga nggak tahu. Mungkin dia pakai apa namanya, Hercules. Mungkin bisa kalau misalnya masih ada kalau mungkin masyarakat sudah bosan dengan tank, mungkin bisa dicoba dari ini terjun payung, Pak. Iya. Jadi terjun payung, pas terjun disuntik. kayak Attack on Titan. Itu episode Attack on Titan. Ya, Saya tidak nonton Attack on Titan. tidak. Tapi nonton Ikatan Titan. Ikatan Titan. Itu Catatan hati seorang istri? tidak. Dewi Sandra. Ya itu teman-teman. Ya baik sebenarnya. Apa wajar tidak wajar? Kayaknya masih tidak wajar. Maksudnya bukan tidak wajar beritanya. Kami cinta Kodam. Kami cinta Kodam. Yang tidak wajar itu cara vaksinnya, sehingga orang notice gitu. Oh, lu kok ada vaksin di dalam tank. Nah, makanya orang-orang datang dan juga mau vaksin. Ya kita salut untuk Kodam sudah melakukan inovasi ini. Iya. Tapi jangan sampai masyarakat minta yang aneh-aneh. Ya, jangan sampai Mereka tapi Bu, mungkin divaksin tapi tidak mau divaksin anakku. Kenapa tidak mau divaksin anak, Bu? Nanti digendong sama panglima. Waduh. Ya kalau makin ngadi-ngadi kan berbahaya. Tadi kalau dia udah bosan di tank, ayo vaksin di tank lagi. Tidak. Ya, saya mau vaksin di Hercules sekarang, kan susah. Langsung ke landasan udara Lanut lagi. Hasanuddin yang Ya. di Maros. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Di mana? Di Makassar lagi. Ini di Makassar. Lagi. Nah, Makassar lagi. jadi ini waktu sedang hype-hype-nya ini ya, kasus COVID di Makassar. Jadi Bapak Wali Kota kita tercinta, Bapak mantan atlet, Karena saya atlet. mantan atlet, beliau mantan atlet. Ya. Terus beliau ahli dalam membuat amdalalin. Ya. Itu pengakuan beliau. Kalau kita cukup melihat dari sini saja ya, karena kita bukan orang Makassar. Tapi kita bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan beliau, karena itu di ibu kota provinsi. Oke. Nama beliau siapa? Bapak Ramdan Pumanto. Ya, atau Pak Dani Pumanto. Dani Pumanto. Ya. Ada apa dengan Pak Dani Pumanto? Iya, ini dilansir 23 Agustus. Hampir sekitar sebulan lalu. Iya. Tapi ya kita masih pertanyakan apakah kebijakan itu masih berlaku sekarang. Nah, ini. Dani Pumanto buka sayembara. Jadi lurah di Makassar, berminat, syaratnya cuma ini. Apa ini? Cuma ini. Syaratnya ini. Ini semacam sayembara. Seperti raja mau nikahkan anaknya. Jadi siapa yang mau jadi, yang penting pangkatnya oke dan dia bisa bawa 1 orang per hari dan bisa menguasai wilayahnya. Silahkan kasih lihat kinerjanya seperti itu. Usai Dani diwawancara. Jadi, Pak Dani itu bikin kebijakan. Kalau kamu mau jadi lurah, minimal kamu harus bisa mengumpulkan OTG atau orang yang positif COVID, baik itu bergejala ataupun tidak bergejala, minimal 1 orang per hari. Itu karena beliau mau mengisi KM Umsini. Umsini itu tempat isolasi terpadu di Makassar. Yang sekarang juga ada kontainer-kontainer yang dipakai. Kalau pendapat Fajar dari kebijakan ini, sambil kita bahas lagi. Saya sebenarnya secara pribadi kurang memahami ya sebenarnya kenapa harus seperti itu, Pak Dani Pumanto. Di teks saja. Ikram Pak Dani Pumanto supaya kita dilirik ya sama Pak Dani Pumanto. Tapi inilah. Kita yakin Pak Dani Pumanto orangnya sangat ramah kepada Iya dong. sangat kepada pemuda dong, apalagi wali kota dunia.
Ya, kita sebenarnya mempertanyakan kenapa Pak Dhani harus di bawah satu orang. Kenapa syaratnya seperti itu, Pak? Iya. Jangan sampai mungkin karena tidak ada, tapi orangnya ambisius jadi lurah. Jadi ada permainan. Enggak. Tidak tahu ya. Kalau saya sarankan kalau misalnya saya yang mau jadi, ini kasihan anak-anak IPDN yang belajar ilmu pemerintahan dikalahkan sama orang yang pintar atau strategi. Ini kan bisa jadi misalnya. Kan ada 356 hari kan? 65. 365. 365 hari. Nah, di dalam kelurahan itu pasti lebih dari 300 orang dong. Paling ya di atas 10 ribuan kan? Nah, kalau saya mending saya gilir saja orangnya. Ya. Yang penting saya jadi lurah ya minimal, ya kalau warga saya ada 20 ribu orang ya minimal saya aman menjadi lurah ya lebih dari 3-4 tahunan. Nah, tetapi begini, kebijakan ini terkesan memaksa karena ya begitu Pak. Kalau misalnya memang tidak ada orang positif kan jabatan saya, lurah saya tercapai. Bu, coba diswab dulu Bu. Oh negatif. Kita diswab negatif. Woi kurang woi. Mau lihat kayak itu diganti kok dong. Woi positif ke dulu. Kan jangan sampai memaksa begitu. Tetapi mungkin kebijakan sudah berubah, apalagi program isolasi mandiri di KM UMS ini sudah ditutup karena sudah semakin kosong bornya ya, itu pernyataan dari Pak Dhani Poemanto. Artinya program ini cukup berhasil kalau pakai paradigmanya Pak Dhani. Oke. Jadi itu bagus sebenarnya. Bagus. Tapi wajar atau tidak wajar menjadikan orang sebagai lurah hanya karena bisa mengumpulkan orang positif corona satu orang per hari, itu tidak wajar Pak. Tidak wajar. Kasihan anak IPDN yang sampai belajar bela diri di kampus, meskipun di sana juga ada yang tidak dapat membela dirinya. Yang kalau mau posting di Instagram izin dulu. Tapi minimal mereka itu mempelajari semua ilmu pemerintahan. Iya. Dikalahkan sama orang yang bisa kumpulkan COVID. Orang positif COVID. Seperti itu. Ya. Jadi ini tidak wajar ya Pak Dhani. Tapi kita salut, Makassar sudah turun ya, kayaknya sudah level 3. Kita berharap yang terbaik untuk Makassar dan cita-cita Makassar sebagai kota dunia terjamin. Dan walaupun Pak Dhani kalau mau support PSM Makassar harus ke Parepare sekarang. Tapi tidak apa-apa, Pak Dhani kan orangnya supel, suka jalan-jalan. Ya mungkin butuh suasana baru. Kalau mau nonton PSM lewat di Parepare begitu. Oke, Fajar akan bawa berita-berita apa ini, Fajar? Iya, masih tentang Makassar. Dan tadi berita disampaikan oleh itu dari Tribun. Ini juga salah satu kanal berita yang cukup kredibel, Sora.com. Ya, tanggal 3 Agustus 2021 ini juga kayaknya teman-teman udah pada kenal semua ininya, beritanya tentang Makassar Street Fight. Dari Sora.com disampaikan bahwa beredar video viral yang disebut kompetisi street fight atau pertarungan jalan di media sosial Twitter. Pertarungan ini adalah seni bela diri campuran yang tidak digelar di atas ring resmi, melainkan dibuat di jalanan atau lapangan terbuka. Fight! Mundur. Dalam video yang singkat dan beredar tersebut, terlihat para petarung mulai berlaga dengan bersalaman. Oke, bagus. Memang seburuk-buruknya apa nanti akan kalian lakukan, harus salaman dulu. Setelah itu dua petarung yang berhadapan langsung saling serang. Tidak. Ini bertarungnya apakah salaman dulu baru bilang pegang gini telingana? Tidak. Ya, ini ada lagi yang disampaikan oleh Sora.com. Lokasinya di ruang terbuka. Oke. Tanpa adanya alat keamanan. Para petarung tidak mengenakan alas kaki maupun pakaian pelindung. Mereka hanya. Tapi masih pakai celana dan baju ya? Iya, mereka hanya bertarung menggunakan kaos dan celana pendek di arena beralaskan paving block. Pertarungan itu disaksikan oleh puluhan orang, mungkin salah satunya yang kemudian merekam.
dua orang yang diduga sebagai wasit terlihat memantau dan memberi aba-aba. Lalu sempat berkata gini, bilang mengalah. Nah, kata pria dalam video berdurasi 1 menit 30 detik. Jadi pertarungannya itu akan berakhir ketika salah satu di antara dua orang yang berkelahi ini Menyerami. bilang mengalah. Mengalah, Mak. Jadi selama belum bilang mengalah, kalau ini kalau bahasanya di UFC itu di tap. Kalau di tap berarti langsung berhenti. Jadi akunnya Makassar Street Fight ini berbentuk tengkorak, kepala dan tangan di kepala ini yang katanya menyediakan arena peralatan dan uang bagi yang ingin berjuang. Berjuang. Ini mungkin cocok untuk Sangchi. Ini bukan mikrofon pelunas utang. Ya. Ini patah tulang pelunas utang. Arena pelunas utang. Bagi yang mungkin namanya Sangchi. Also your father. Mungkin bisa. Ini kayak simulasi ini hukuman. Ini kalau Anda baca buku-buku hidayah, itu kan azab bagi orang yang suka mengadu hewan. Pada saat di akhirat dia yang diadu sama hewannya. Ini dia sudah simulasi duluan. Hewan aja diadu. Ada ininya di akhirat. Anda mengadu manusia, Makassar Street Fight. Tapi kalau Makassar Street Fight mau datang ke podcast kami untuk ngomong ya enggak apa-apa. Tapi ingat kita dekat Polres. Ingat kita dekat Polres. Apa itu? Ini ada ini kebetulan di suara.com ada ininya. Makassar Underground Fight. Kami menyediakan arena, peralatan, uang untuk kalian yang ingin berjuang. Semua orang punya nyali, tapi tidak semua orang yang bisa membuktikannya. Yang ini, bagi penonton Magnificent Podcast atau mungkin Magnificent Network, penikmat kontennya yang ini ditantang loh oleh Makassar Street Fight. Anda boleh jadi Anda mengatakan diri Anda pemberani, tapi belum tentu semua bisa membuktikannya. Silakan mungkin bisa membuktikan untuk terakhir kalinya. Datang saja. Buat Anda yang sudah bosan menjadi beban keluarga. Iya. Yang mau nanti jadikan portofolio untuk syuting film Sangchi. Mungkin ada yang mau daftar film Sangchi. Apa film Sangchi? Sangchi yang ini, Sangchi and the Ten Rings, atau mungkin mau jadi penggantinya Iko Uwais, mungkin bisa ikut ini dulu sebagai permulaan. Tidak, Anda lawan Yayan Ruhimat dulu. Yayan Ruhimat. Ya, lagi-lagi ini tidak wajar ya. Tidak wajar. Kenapa harus begitu? Kalau memang Anda mau jadi atlet Muay Thai, saya kira cukup gampang ya daftarnya ya. Kalau mau ikut atau mau ikut karate atau judo yang lebih resmi dibandingkan Anda mempertaruhkan keselamatan jiwa Anda untuk ikut ke situ sekali. Dan biasanya pertarungan tidak hanya berhenti di ring saja. Anda Anda boleh menang pas pulang. Gue jagai kalau mau mana pulang. Benar-benar di strike. Nanti benar-benar Anda main di street. Anda dijagain di jalan. Sama sih yang kalah ini. Itu sih masih tidak wajar. Lagi-lagi 3 video dari Makassar tidak wajar juga. Ya, saya masih ada video terakhir, Wais. Oke. Ini soal apa nih? Masih di Makassar juga. Apa Makassar itu? yang Waikasar mungkin. Waikasar. Ini dari aparatur negara. Masih kredibel ya, dari Smart FM _Makassar. Pencurian balik kota Satpol PP Makassar itu barang hilang. Dari sonora.id. Tidak baca dulu, lihat dulu videonya. Inventarisasi aset. Jangan sampai ini barang sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu hilang. Masuk pejabat baru, kasihan kepala dinas baru, dibilang ini barang kecurian. Padahal ini barang hilang sudah beberapa waktu yang lalu. Iya, di mana? Ada uang katanya di mana? Dalam lemarinya rusak? Tidak. Pintunya rusak? Tidak. Ini kecurian atau kehilangan? Ya. Betul. Walaupun secara secara prosedur Fajar. Iya. Ketika orang kecurian dia juga kehilangan. Iya. Tapi belum tentu semua kehilangan itu kecurian. Itu kecurian. Nah, ini bisa jadi kelupaan. Ini kita coba perjelas dulu ya. Terungkap fakta baru dalam kasus dugaan pencurian barang di sejumlah kantor SKPD di Balai Kota Makassar. PLT yang tadi kita ngomong itu Bapak PLT Kepala Satpol PP Makassar Pak Iqbal Asnan
menganggap itu bukanlah sebuah pencurian lantaran di lokasi kejadian tidak ditemukan adanya upaya masuk paksa dari pelaku. Tidak ada perusakan. Disimpan di mana? Dalam lemari? Lemarinya rusak? Tidak. Pintunya rusak? Tidak. Itu kecurian atau kehilangan? Menurut kami itu kehilangan. Jadi indikator bahwa sesuatu itu dianggap kecurian ketika ada tanda-tanda bahwa diambil secara paksa, mungkin pintunya rusak atau lemarinya dicungkil. Ya. Menurut investigasi dari Bapak PL dari tim Satpol PP Makassar ya kayaknya. Iya. Tidak ada ditemukan hal seperti itu. Ini disclaimer dulu ya, kalau misalnya instansi-instansi pemerintah itu, kalau misalnya seperti balai kota, rumah jabatan, bahkan sampai rumah pribadi, itu dijaga Satpol PP. Iya. Ketua kantor DPRD Makassar, itu dijaga Satpol PP. Jadi bukan Satpam yang jaga, Satpol PP memang. Nah makanya mereka yang bertanggung jawab kalau ada yang kehilangan di situ. Nah, dia ditambahkan lagi, Wes. Ini katanya, jangan sampai ini barang sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu hilang, masuk pejabat baru, kepala dinas baru, terus dibilang ini kecurian. Padahal ini barang hilang sudah beberapa waktu yang lalu. Iqbal menduga jika ada orang dalam yang ikut bermain dalam kasus ini. Ini kan ada penanggung jawabnya. Betul. Jadi penanggung jawab ini yang menghilangkan. Tidak menjaga aset, kami pun Satpol PP tidak menjaga pintu lemari, tidak menjaga ruangan. Ya, berarti ya bukan, tetap menurutku pencurian sih namanya, bukan bukan kehilangan, tetap pencurian. Iya, kalau begini, kalau misalnya teman-teman itu pergi di suatu instansi atau di kantor daerah misalnya, itu pasti ada itu keterangan. Misalnya jumlah barang berapa, ke inventarisnya tahun berapa, sama pasti ada dibilang penanggung jawab barang. Yeah. Nah, Bapak Satpol ini bilang, kayaknya ini penanggung jawab barang yang salah. Yeah. Tapi menurut Fajar bagaimana ini? Ya, kalau misalkan dari indikasinya Pak Iqbal Asnan tidak ada upaya itu pengrusakan atau buka paksa, ya berarti memang harusnya orang yang punya akses ke situ yang memang membuka. Yang harus dicurigai. Iya. Yang susnya pasti itu. Kita berduka apa yang terjadi di Makassar karena karena begini, terserah mau itu barang misalnya begini saja, walaupun belum ada mungkin keputusan kesimpulan akhir dari kasus ini, mau itu barang dicuri ataupun kehilangan, ini barang sudah tidak ada. Nah, jangan sampai misalnya itu ada file-file penting, ada game Zuma yang sudah mau tamat. Kasihan tuh. Betul sekali. Nah, jadi kita pasti mempengaruhi dari pelayanan yang ada di situ. Sama top global Zuma yang lain, Onet. Kan susah bukan saya remehkan pekerjaannya orang, susah itu. Onet Anda sampai ini terakhir. Apalagi kalau Anda orang yang psikopat main Onet, yang kalau main Onet lagunya tidak mau na-off kan? Nah, begitu ya. Ini lagi-lagi kita berduka. Lagi-lagi kita berduka apa yang terjadi. Nah, ini mungkin ada berita terakhir, Fajar. Oh, ada lagi. Ini terakhir, ini janji saya terakhir ya. Karena sebenarnya masih banyak, cuma jangan sampai terlalu. Oke, ini baru. Ini yang paling hangat ya, karena jangan sampai nih orang-orang di orang-orang yang sudah setia menonton konten-konten Magnificent Network, baik itu di Spotify, baik itu di Instagram maupun itu di YouTube. Kita mau ucapkan terima kasih sekali. Mungkin Nabi bilang, wah berita-berita lama mau kasih anu. Oke, kita kasih berita yang baru. Ini Kamis 23 bulan 9. Kemarin. Disclaimer, ini di syuting Jumat malam, bukan malam Jumat. Karena kalau malam Jumat kayaknya lebih enak di rumah. Yeah. Oke. Guru SMP di Sulsel ceramah berjam-jam, siswa sampai pingsan. Usman, seorang guru SMP Negeri 3 Bocoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mengumpulkan siswanya dalam kelas untuk memberikan ceramah hingga berjam-jam. Sejumlah siswa pun kelelahan, bahkan hingga ada yang pingsan. Kejadian tersebut viral di media sosial. Oh, oke.
Semoga saja bisa sampai ke telinga Kadis Pendidikan Kabupaten Bone bahwa seorang guru mengurung muridnya. Pak Yusman. Asmen. Pak Asman. Yang ini laki-laki kita. Asman. Iya. Aduh. Saya lanjut. Sehingga ini mengurung muridnya dari jam 7 sampai jam 3 sore. Sehingga para murid kelaparan, bahkan ada yang hampir pingsan tanpa ada yang jelas. Ini apa ini? Sekretaris Dinas Pendidikan Bone, Nur Salam, mengatakan Usman bukan mengurung siswanya. Menurut Usman hanya mengumpulkan para murid dan memberikan ceramah, walaupun kepanjangan ya. Namun ceramah yang disampaikan terlalu panjang. Iya dong. Bukan penyekapan. Karena ya. Betul Tonji ya, bilang bukan penyekapan karena bilang tidak kuikat ji siswaku. Cuma kalau mau keluar kularang nih. Nah, itu sama-sama ada di kelas, gurunya mengaku berceramah. Nur Salam menjelaskan Usman saat itu masuk ke kelas 7 saat para siswa hendak pulang sekitar pukul 11 WITA. Kemudian Usman meminta para siswa di kelas 7, 8, 9 untuk tetap di dalam kelas. Bukan jam 7, melainkan guru itu ceramah dari jam 11 hingga jam 3, bukannya jam 7. Dari jam 11 sampai jam 3, jadi sekitar 4 jam. Nah, lebih lanjut Nur Salam menyebutkan beberapa orang tua murid yang cemas karena anaknya belum pulang, kemudian mendatangi sekolah. Mereka melihat anaknya yang dalam kelas bersama Usman. Namun kata Nur Salam, pintu kelas yang terkunci membuat orang tua mengira anaknya disekap. Kenapa disekap? Ada yang ini ngomong, bayangkan. Bukan Ji. Saya hendak kusekap di anak-anak. Cuma ku kunci pintunya, Bapak. Tempat macam apa ini? Menurutnya para siswa akhirnya pulang setelah mengeluh kelaparan. Hingga beberapa siswa pingsan karena sudah tidak tahan laparnya. Mungkin siswa itu kelelahan dan lapar, bahkan ketakutan, sehingga ada yang pingsan. Ya takut sih, apalagi kita dikunci. Usman diduga memiliki riwayat penyakit kelainan kejiwaan. Guru tersebut merupakan pindahan dari Sulawesi Tengah tahun 2016. Nur Salam menjelaskan Usman dipindahkan ke Bone karena melakukan hal yang sama di sekolah lamanya. Sayangnya ini Usman pun telah dipanggil pihak sekolah untuk menjelaskan persoalan. Guru yang bersangkutan memiliki gejala tidak normal. Jadi sebagian besar dari murid memaklumi kejadian tersebut. Ya. Pak Usman. Anda untuk apa Pak Usman berceramah dan อย่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งถึงตอนเย็นรอเช้าถึงเช้ารอเย็นไอตอนสุขภาพดีไม่ทำรอป่วยก่อนค่อยทำแล้วพอเวลาเป็นมีชีวิตอยู่ไม่ยอม kita bingung tentang apa 4 jam. Tidak, saya curiga ini dia cerita dari saya kecil sampai saya jadi guru sekarang. Ya, memang sih bagi seorang siswa kita nggak munafik ya. Kita guru kita bercerita. Tetapi tidak dari jam 11 sampai jam 3 sore juga, sampai jam 4 sore juga Pak Usman. Tidak, apalagi nih anak-anak orang datang Tommy di sekolah misalnya dari jam 7 toh. Ya. Dari jam 7 misalnya datang mau pulang ini, ya, alhamdulillah pulang. Mungkin apalagi kan sekarang zaman pandemi kan dilarang itu buka kantin. Otomatis itu beberapa anak-anak kalau tidak bawa kik bekal, belanja di luar. Ya. Nah, ini kadang mungkin ada anak-anak, mungkin dia bilang cepat aja pulang tengah hari ji. Ada ji makanan di rumah. Siapa tahu mau tabung uangnya beli diamond toh. Memang ininya kaya hatinya. Perutnya Pak Usman. Wah, kenapa anak saya ketika pulang dari sekolah sangat humble. Tapi tulang rusuknya kelihatan. Ya, itu Pak Usman. Kita nggak tahu bagaimana kabarnya Pak Usman sekarang, karena tadi terakhir beritanya dimaklumi oleh guru. Mungkin ada pemaafan dari orang tua siswa karena ketahuan Pak Usman ini katanya diduga memiliki kelainan jiwa. Tapi apapun itu, tolong Pak Kepala Dinas Sekolah, Pendidikan, Kepala Sekolah SMP tadi ya? SMP Boco SMP 3, iya Bone. Tolong Pak Usman ini diperhatikan. Jangan sampai dia mengunci lagi orang-orang. Memang kita suka guru itu
bicara, tapi tidak selama itu Pak Usman. Tidak, jangan sampai. Pak Usmannya ini kan kuat ki cerita, tapi jangan sampai Pak Usman ini sudah ada hasratnya untuk cerita tapi capek ki. Akhirnya, nah rekam memang suaranya, nah kunci itu anak-anak, terus dia menunggu di luar. Ini lebih ekstrem lagi ya. Kita ini tidak wajar. Begini, entahlah mungkin itu anak-anak mau diajari bulugul maram atau mungkin mau dibaca membahas tafsir Al-Misbah pun jangan selama itu Pak, ada di sesi-sesinya. Anak-anak itu Pak baru masuk gara-gara pandemi. Bapak bikin trauma lagi, manusia tidak masuk sekolah kalau begini. Ya. Oh, sepertinya keputusan Nadiem Makarim benar. Seharusnya aku sudah membantu ibuku. Ya, lagi-lagi kita mengharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah dari SMP Boce untuk menindakin secara langsung. Dan semoga Pak Usman tetap sehat, sehat Pak Usman. Lebih mungkin istirahat di rumah saja. Istirahat di rumah Pak Usman. Saya yakin Pak Usman itu seorang yang memiliki jiwa pendidik yang sangat tinggi, bahkan sangat tidak ingin melihat anak-anaknya ini degradasi moral mungkin ya. Sehingga ingin menceramai langsung. Saya yakin Pak Usman orangnya begitu, tapi saya kasih tahu Pak Usman dan orang-orang di sana dan orang tua siswa tidak wajar ya oke terserah Anda mau bilang ini bukan penyekapan atau apa, menyeramai anak orang sampai 4 jam. Ya. Begitu. Ya, Oke. tapi mungkin kalau Pak Usman kembali ke rumah, Ya, kasihan istrinya. kasihan istrinya. Istrinya lagi yang diceramai. Iya. Ya itu ya, Oke. kita sekali lagi Jadi kita berduka atas apa yang terjadi di Kabupaten Bone dan anak-anak, tapi semoga anak-anak ini sudah metabolis tubuhnya sudah baik kembali ya. Sudah makan banyak. Tolong orang tua ini jangan sampai kan sekarang kan imun itu harus dijaga ya. ya. Mungkin Pak Usman ini saya mau isi imannya terus. Imunnya saya rusak. Nah, tolong orang tuanya, tolong ditraktir anaknya supaya pulang toh dan dipulihkan psikisnya. Karena bayangkan, kalau misalnya sudah masuk sekolah, terutama kalau misalnya dia sudah kelas 9, saya tinggal 1 tahun lagi menghadapi Pak Usman. Ada kelas 7? Tidak! 2 tahun lagi bersamanya. 4 jam per hari lagi. Wow. Itu. Terima kasih Terima kasih teman-teman teman-teman yang kami. sudah menonton kami mungkin selama 20-an menit ini. Mari teman-teman penonton sekalian, para penikmatnya Magnificent Podcast, mari kita cegah orang-orang yang tidak wajar seperti di video yang kita sampaikan. Terutama Pak Usman. Tolong yang tetangkanya Pak Usman, mending Pak Usman dikunci saja dalam ruangannya, disekap. Itu. Terima kasih lagi kepada teman-teman sekalian. Tetap nantikan konten-konten kami. Ya. Terus terima kasih atas kebersamaannya. Kita sangat tidak menyangka kita bisa sampai sejauh ini ya bersama dengan teman-teman. Terima kasih kita juga terima kasih kepada teman-teman yang mungkin tidak suka dengan bahasan kita. Ya. Makasih, kita undur diri. Saya Fajar. Saya Wais. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya di Wajar. Kita. Hujan. Hujan. Ini berarti